Dalam sistem kapitalis demokrasi saat ini, kita ini didera banyak masalah dan tidak kunjung terselesaikan. Ini ada ancaman harga sembako mahal, kelangkaan BBM, ya, juga ada krisis global, krisis pangan dan energi global, dan masih ada masalah bagi kita saudara kita di Papua ini, gangguan keamanan dari UPM dan grup-grup mereka yang lain ya tergabung dalam KKB ini sangat meresahkan, baik menyusahkan mereka sendiri ya sebagai juga mereka juga rakyat Indonesia ya, dan juga bagi warga Papua pada umumnya. Tapi masalah ini sudah seumur dengan kemerdekaan Indonesia mungkin ya, tapi belum terselesaikan. Apakah memang masalah ini sangat sulit diselesaikan ya, ataukah memang tidak ada penyelesaiannya? Nah, maka Islam sebagai solusi dari segala masalah. Nah, ini kita ambil bagaimana solusinya menurut Islam. Seandainya itu terjadi dan ditangani dengan cara Islam. Ya, di kitab Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i disebutkan definisi tentang bugha, yakni jama'atu minal muslimin kharaju ala imamil muslimin, sekelompok kaum muslimin atau rakyat non muslim yang keluar dari ketaatan dari pemimpin, wa tamaradu ala awamiri, mereka membangkang kebijakan pemimpin, ya, au mana'u haqqan minal hukuk, atau mereka tidak mau menunaikan haknya sebagai warga negara, apakah itu hak kepada Allah atau kepada sesama manusia. Nah, ketika ada gejala seperti ini, maka di sini disebutkan wajib bagi pemimpin kaum muslimin idza badarat badiratil bagyi, jika ada gejala awal pembangkangan tersebut dengan makna yang sudah disebutkan di atas, ya, mereka menolak kebijakan pemerintah dan menolak menunaikan hak kewajiban sebagai warga negara dari kelompok manapun mereka itu, apa dari kaum muslimin atau non muslim, maka langkahnya ya, maka bersegera ayyubadira fa ya ba'asu ilaihim man yas'aluhum anil matalibihim. Pemerintah harus segera mengirim delegasi untuk mendialogkan dengan mereka apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi Islam begitu, mengedepankan dialog, mengedepankan perdamaian. Jadi bukan dicari apa masalahnya dan diselesaikan bersama untuk kebaikan pemerintah dan masyarakatnya, karena itu tujuan dibuatnya negara. Gitu. Wa ma qad yakrahunahu min amrihi. Memang kadang mereka tidak suka atau tidak gampang diajak dialog itu. Maka fa'il dzakaru illata yumkinu izalatuha duna an tadsuruka asaran sayyi'an au tastalzima dararon, dan jika mereka mau menyebutkan alasan yang bisa dihilangkan ya, alasan mereka itu tanpa harus berakibat buruk atau harus memberikan bahaya bagi negara dan masyarakat, maka wajib ijabatuhum ila ma yuridun. Pemerintah harus memenuhi apa yang mereka tuntut. Jadi kalau tuntutannya mereka ingin diberi kebaikan, ingin sejahtera sebagaimana seharusnya, ya harus ditunaikan di sini. Itu. Tapi fa illam yakun dalik, jika justru menimbulkan akibat buruk dan bahaya, au lam yadhkuru illa, mereka tidak mau menyebutkan alasan kenapa mereka memberontak, maka tetap diberikan nasihat, wa'adhum la khawafahum bil qital, diberi nasihat dan diancam kalau ini bisa diperangi mereka, begitu. Ya, kalau dinasihati belum juga, wa amarahum bil audi ila ta'ah, diberikan perintah tegas untuk kembali kepada taat, ya, mengikuti pemerintah. Tapi jika mereka fa illam yatta'izu, ya, jika dia mau menerima nasihat, tidak menghiraukan perintah tegas pemerintah, maka a'lamahum bil qital, ya, diberikan langsung tindakan diperangi. Ya, jika mereka terus tidak mau menerima, wasarru alamahum alaihi, memberontak terus, maka qatalahum wujum, wajib diperangi. Jadi seperti itu, bukan dibiarkan berlarut-larut tidak ada penyelesaian.
dan penyelesaiannya mengedepankan kebaikan bersama bagi pemerintah dan rakyatnya, karena memang negara itu dibentuk untuk seperti itu di dalam Islam. Di sini juga ditegaskan, ya, wa yumtazul qitalul bugha an qitalil ghairihim, harus dibedakan memerangi rakyat yang membangkang dengan memerangi orang lain, yakni orang kafir yang durhaka, yang dolim gitu ya. Maka untuk memerangi kaum muslimin yang tidak taat ini sementara hanya hifdzon lil amni, dalam rangka menjaga keamanan supaya negara itu stabil, tertib, ya. Dan tadi mengedepankan untuk kemaslahatan bersama. Jadi tidak boleh mereka diperlakukan seperti orang kafir, asal bom, asal apa, tidak bisa. Jadi harus melakukan pendekatan yang sifatnya itu untuk menjaga keselamatan bersama, begitu, dan untuk memberikan kebaikan bagi semuanya, begitu. Dan yang dipenting lagi, tidak boleh dirampas hartanya, ya. Jadi tidak ada rampasan dari itu. Jadi disinilah Islam memberikan solusi, dan mestinya yang menjadi catatan paling penting ini harus segera kalau menurut Islam. Jadi jangan dibiarkan sampai 40 tahun, 50 tahun. Nah, ini sama-sama susah ya. Jadi masyarakat yang memberontak juga susah, yang hidup di daerah itu juga susah di Papua, ya. Yang untung hanya kapitalis barat yang terus menikmati Freeport dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi rakyat tetap susah. Karena itu masalah ini harus segera diselesaikan menurut Islam, ya, untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kemaslahatan orang asing.